Ya, bersama Pak Rektor. Ya, Sudah beri testimoni juga Pak Rektor ya. Makasih banyak Pak. oke, mantap. Ya. Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Lukman S. Tahir MA. Untuk itu kepada Prof kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, bahagia dan bersyukur karena bisa sempat hadir di tempat ini. Dari pagi saya baru tiba dari Jakarta untuk mengejar kepergian almarhum sahabat kita ini. Di tangan saya ini ada beberapa sekian banyak WA-nya. Untuk mengenal seseorang itu kita bisa mengenal dari WA-nya. Dari WA ini saya melihat dan mungkin menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, khususnya tentunya kaum Nahdiyin. Jadi beliau ini adalah, kita terus terang kita kehilangan sosok yang sangat luar biasa pengabdiannya dengan Nahdlatul Ulama. Beberapa kegiatan-kegiatan saya sejak dari dulu bersama-sama di almarhum ini. Di Palu beliau sudah bersentuhan langsung dengan saya sebagai dosen di Universitas Tadulako. Dengan hadirnya beliau itu, perkembangan organisasi kemahasiswaan itu terutama yang bernaung di bawah NU itu sangat luar biasa pesatnya. Ketika saya dulu jadi sekretaris NU, dia juga sudah masuk di lembaga ekonomi. Itu sangat luar biasa. Ketika saya jadi ketua Basahran ini apa? ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dia juga sudah menjadi salah satu wakil ketua. Ketika saya menjadi ketua NU, dia juga menjadi salah satu wakil ketua. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan NU yang dimana misalnya cuma 2 orang yang diminta datang, pasti dia buat WA ke saya dan dia bilang biar saya bayar sendiri. Itu banyak sekali WA di sini. Termasuk orang yang sangat memperhatikan teman-temannya, sahabatnya. Saya ingin baca ada satu. Waktu itu saya minta beliau menggantikan saya ke Morowali. Sehat, dia siap mengganti. Saya minta ke beliau untuk, luar biasa almarhum. Dia menyatakan, oh iya, suatu penghargaan besar buat saya Prof, yang tidak saya bayangkan akan bersama Profesor Nasaruddin Umar ketika itu. Lalu karena saya bilang saya tidak bisa ke sana karena sakit, dia bilang begini, oh iya, katanya dokter, untuk supaya terjaga kondisi dan imun yang baik, minum telur ayam kampung. Itu dia setengah matang saja. Beliau lihat ini, ya, beliau lihat dan beliau saksikan apa yang saya bacakan pada malam hari ini. Sebelum ada isi perut, jadi pagi-pagi sekali atau setelah setengah jam baru makan yang lain, termasuk merokok. Hehehe, dia ketawa. Mungkin bertetangga di sini karena ada, dia mau minta tolong kepada saya
memasukkan salah seorang pegawai atau dosen di UIN Dato Karma Bandung. Nah, ini dia ada kata-katanya luar biasa. Tabe Pak Rektor, mohon maaf sebelumnya, ada kasihan tetangga saya. Ini dia bukan ngurus pribadi. Ada kasihan tetangga saya yang cucunya mantan Kakanwil Agama dulu. Ini mungkin Pak Abu Naim Syarif. Dan teman seperjuangan anak saya yang baru saja selesai S2 Arsitek Lanskap IPB, mau mengabdi dosen arsitek di UIN Dato Karma Bandung. Apakah bisa Pak Rektor? Ketika dia meninggal dalam proses sakaratul maut, Allah perlihatkan itu. Lakat kunta fi ghaflatin min hadza. Ini banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika dia sakaratul maut diperlihatkan kepadanya sesuatu yang dulu-dulu yang terjadi pada dirinya. Itu diperlihatkan. Ya, bahas lagi ceramah ini. Wah, ini sudah ada yang ceramah ini. Yang jelas itu, jadi diperlihatkan apa saja yang dilakukan oleh almarhum. Dan dia menitip juga anak-anaknya. Sekarang alhamdulillah ada satu anaknya di UIN Dato Karma Nur ya Rifmah Hidayah. Alhamdulillah. Jadi sudah mengabdi di UIN Dato Karma Bandung. Dan karena itu tentunya kita yang masih hidup ini sebagai teman saya, tetangga kita semuanya, kita bisa mencontohi almarhum. Benar-benar sangat luar biasa. Dia mengabdi di NU, tidak mengenal lelah, tidak mengenal lelah, dan selalu dia memberikan menjadi bagian lah untuk menyelesaikan masalah kita. Di NU ini kalau sudah tidak ada misalnya orang yang mau diutus, hubungi aja almarhum. Pasti tidak pernah dia menyatakan menolak tidak. Dia pasti akan menerima. Dan ini satu perilaku yang tentunya kita semuanya harus mencontohi. Buah yang dia sudah kerjakan, yang dia sudah lakukan itulah yang kemudian mau tidak mau kita harus membalasnya. Kebaikan-kebaikan yang ada. Bersyukurlah mereka-mereka. Saya kira dengan tetangga-tetangga yang ada di sini, orang yang pernah hidup bersama-sama dengan beliau, saya belum pernah mendapatkan barangkali dia marah atau tersinggung atau apa, belum pernah saya dapati. Semua mengalir seperti biasa. Nah, karena itu tentunya dari keluarga, terutama anak-anaknya, ikutilah orang tua kita ini. Buka. Jadi fabasaru kali yaumal hadid, dilihat secara jelas dan terang. Itu sih sebenarnya terkait dengan seorang sahabat Sya'ban. Dia nyesal dia selama hidupnya. Dia menyesalnya bukan karena karena dia berbuat yang jahat. Dia kurang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena ketika diperlihatkan kepadanya, ya Allah, kenapa bukan yang baru saya berikan? Ya Allah, kenapa terlalu dekat? Kan rumahnya 3 kilo dari masjid. Dia jalan terus ke sana, jalan, lalu kemudian dia nyesal itu kenapa tidak 3 kilo, kenapa tidak 7 kilo. Nah, ini kan sebagai peringatan dengan kita. Masjid yang bertetangga dengan kita dan sebagainya, menjalankan kakinya saja ke sana, itu tidak terjadi. Dia menjalankan sebagaimana adanya, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, di mana almarhum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengabdiannya selama berada di organisasi Nahdlatul Ulama, saya tentunya atas nama Ketua Tanfiziyah dengan keluarga besar Nahdiyin yang ada di Sulawesi Tengah mengucapkan selamat jalan kepada sahabat kita almarhum Dr. Arifuddin Tahir,
Semoga Allah akan memberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pengabdiannya itu akan menjadi inspirasi tentunya bagi kita semuanya untuk mengikuti jejak-jejak yang sangat luar biasa di dalam mengabdi terhadap negara yang kita cintai. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan lebih meringankan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.